Halo sahabat hijau Unikpot, kali ini kita mau membahas tentang Calathea, salah satu tanaman yang lumayan populer selain janda bolong di tahun ini. Calathea banyak diminati karena perpaduan warnanya yang sangat menarik. Di samping itu, motif-motifnya juga sangat memikat hati. Menariknya lagi, pada malam hari, Calathea daunnya akan menggulung seperti orang yang sedang berdoa. Oleh karena itu, tanaman ini banyak disebut oleh orang-orang sebagai prayer plants. Tapi ternyata merawatnya cukup tricky. Mau tahu bagaimana cara merawat Calathea? Tonton video ini sampai habis. Yang pertama adalah pencahayaan. Karena memang Calathea ini terkenal anti dengan sinar matahari. Makanya kalau di Unikpot teman-teman datang, area khusus Calathea tuh biasanya kami pasang paranetnya sampai double. Kenapa? Karena memang dia menghindari cahaya. Kalau Calathea kita terkena sinar matahari langsung, biasanya daun-daunnya akan menguning atau memutih bergantung jenis Calatheanya. Jadi hindari kena cahaya langsung. Kalaupun teman-teman mau menaruh di dalam rumah, hindari taruh di dekat jendela. Kenapa? Karena memang dekat jendela, paparan sinar mataharinya lebih banyak dibandingkan area-area yang lain. Nah, untuk Calathea yang daunnya lebih gelap, artinya dia lebih sedikit membutuhkan cahaya. Contohnya black lipstick ini. Black lipstick daunnya secara warna memang lebih gelap. Oleh karena itu, dibandingkan jenis-jenis Calathea yang lain, dia membutuhkan cahaya jauh lebih sedikit. Jadi, jangan biarkan Calathea teman-teman terbakar dengan kena sinar matahari langsung. Yang kedua, selain tidak membutuhkan cahaya langsung, Calathea juga membutuhkan kelembaban yang pas untuk bertumbuh dengan baik. Calathea membutuhkan kelembaban sekitar 50%. Pada beberapa jenis Calathea, kelembaban yang dibutuhkan bahkan bisa mencapai 60%. Kalau seandainya di rumah kita tidak terlalu lembab secara udara, bagaimana caranya? Bisa kita siasati dengan menggunakan humidifier. Kalau seandainya humidifier terlalu susah kita miliki atau terlalu susah kita jangkau, Bunda juga bisa menggunakan kerikil dan air putih. Tujuannya apa? Kerikil mencegah air putih itu rembes ke tanaman, air putih bisa menjaga kelembaban di sekitar Calathea. Jadi tidak ada salahnya untuk dicoba. Yang ketiga, airnya teman-teman. Seperti tanaman-tanaman hias yang lain, Calathea juga suka air yang sudah disaring. Atau ada beberapa orang yang juga menyebutnya dengan istilah dideklorinasi atau proses penghilangan kandungan klorin aktif pada air. Kalau teman-teman menggunakan air keran, bisa airnya disuling atau difilter. Tapi kalau seandainya bingung tidak menemukan alatnya, bisa juga air yang akan digunakan untuk penyiraman Calathea kita endapkan selama 1 malam supaya kandungan-kandungan kimianya turun ke bawah dan air bisa kita pakai seperti air yang disaring. Selanjutnya, media tanam. Karena Calathea menyukai kelembaban, maka pastikan media tanam untuk Calathea kita dalam keadaan lembab. Ingat, lembab bukan berarti basah. Kalau media tanam yang kita gunakan sama seperti media tanam pada umumnya, berarti kita harus rajin-rajin menyiram teman-teman. Atau sering-sering memastikan bahwa kondisi media tanamnya memang masih dalam keadaan lembab. Dari video-video yang lalu, korek 1-2 cm media tanam untuk Calathea kita. Kalau setelah kita korek sedikit nih 1 cm, wah kering ternyata nih medianya. Segera kita siram media tanam kita, berarti media itu sudah tidak dalam keadaan lembab. Jadi, pastikan media tanam untuk Calathea kita selalu dalam keadaan lembab. Selanjutnya adalah pemilihan pot. Idealnya, Calathea menggunakan pot terakota. Kenapa? Karena pot terakota dapat mempertahankan kelembaban, terutama pada akar. Akar yang terlalu basah juga tidak baik untuk Calathea kita karena bisa menyebabkan kebusukan. Oleh karena itu, kalaupun teman-teman harus pakai pot plastik karena area rumahnya terlalu kering,
Kan kalau terlalu kering pakai pot terakota tidak juga baik, karena terakota kan bisa menyerap kelembaban. Teman-teman terpaksa harus pakai pot plastik. Pastikan pot plastik di bawahnya itu terdapat bolong-bolong. Kenapa? Supaya akarnya tidak juga selalu dalam keadaan basah yang bisa menyebabkan kebusukan pada akar. Yang terakhir tentu saja nutrisi, karena bagaimanapun semua tanaman membutuhkan nutrisi yang tepat. Pada umumnya, tanaman-tanaman hias yang lainnya membutuhkan 20-25% pupuk organik, atau ada yang memakai pupuk kompos, ada yang memakai pupuk kandang. Tapi Calathea ternyata membutuhkan pupuk yang lebih sedikit, cukup 10% saja teman-teman. Atau teman-teman juga kalau mau menggunakan yang bahan-bahan alternatif, bisa juga menggunakan bekas cucian air beras. Di kita biasa kita sebut dengan air tajin, atau bekas cucian kentang sebelum dikasih garam. Kentang yang dicuci, airnya juga bisa untuk menyiram Calathea kita, karena di situ ada sisa-sisa nutrisi yang bisa dimanfaatkan. Atau kalau kita nyacah-nyacah sayur-sayuran yang dicacah di dapur, sisanya juga bisa digunakan untuk pupuk. Yang perlu diingat adalah kebutuhan pupuk Calathea lebih sedikit dibandingkan kebutuhan pupuk tanaman-tanaman hias lainnya. Itu dia bagaimana cara kita merawat tanaman Calathea di rumah. Nah, selanjutnya bisa juga nih kita bahas tentang jenis-jenis Calathea yang sangat banyak dan sangat menarik tentunya. Jadi, jangan lupa like, subscribe, dan komen YouTube channel Unique Pot. Sampai jumpa!